Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda dalam ibadah hari ini. Saya percaya saat ini kita semua datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah, kami ucapkan welcome home. Bersama saya Wilson, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Mohon perhatian, mulai bulan April, ibadah raya akan diadakan 2 kali, yaitu pada jam setengah 8 pagi dan jam 10 pagi. Terima berkat Tuhan dalam morning call yang diadakan setiap Selasa dan Jumat jam 6 pagi melalui Zoom. Teman-teman jangan lupa join Kulkit ya, dengan tema menghormati Tuhan. Rabu 25 Maret jam setengah 6 sore melalui Zoom. Minggu ini kita akan terhubung dengan saudara seiman melalui KUL, Komunitas Kasih. Bagi yang belum tergabung dapat menghubungi sekretariat gereja. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 12 siang di channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau selalu Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami datang Tuhan dengan segenap hati kami, membawa seluruh kehidupan kami untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya Engkau melawat setiap kami semua ya Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari kita datang dengan segenap hati kita. Kita membawa pujian, kita mau bernyanyi, kita mau bermazmur bagi Tuhan kita. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah Immanuel. Dengan segenap hati kami mau bernyanyi. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, mari menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Hey, hey, hey. Mari bersama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, bersama-sama menari. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyi
bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kami mau bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Umat Tuhan saja, angkatlah suaramu. Kami tanggalkan beban kami Tuhan. Tak perlu kami khawatir, sebab Engkau sanggup menari bagi Tuhan. Bersukacitalah, katakan kanan kirimu, tak perlu kau khawatir. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Engkau kuat dan perkasa Tuhan, penuh kuasa. Karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. 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 Hati kami limpah dengan syukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan Allah kami yang selalu memimpin setiap kehidupan kami ya Bapa, selalu beserta setiap kami ya Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Shikarala parala 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 parala. Shikarala parala 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 parala. Mari naikkan syukur kita, mari naikkan mazmur kita bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Oh, kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang perkasa. Besar karya-Mu bagi kami Yesus. Haleluya. Mari bebaskan diri kita menyembah Tuhan. Mari bebaskan diri kita bermazmur bagi Tuhan. Oh ya namanya Sikian namanya namo. Haleluya. Ya namanya naya sande. Sikarala parala 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 parala. Sikarala parala 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 parala. Sikarala parala 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 parala. Oh ya namanya Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku kini.
datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Mari sambil mengangkat tangan kita. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita mau sembah Tuhan. Makasih Kau hadir dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ini syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan saja katakan segala Engkau hadir Tuhan. Memuji-Mu, segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Mari kita sembah Tuhan. Kami percaya ada hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada lawatan-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami yang terbelenggu dibebaskan Tuhan Yesus. Kami yang terikat dilepaskan Tuhan Yesus. Dan sakit mengalami kesembuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ada kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan. Ada kemerdekaan dalam hadirat-Mu Yesus. Mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Mari lebih lagi kita sembah, kita tinggikan, kita agungkan Tuhan kita. Haleluya. Yesus Raja. Segenap hati kita, ku agungkan Yesus Raja, berkuasa selamanya, Dia berkuasa dan layani sembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah jadi. Mari sekali lagi serukan Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah.
Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh.
untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini hari yang sangat bersuka cita karena kita ada di rumah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari bersama-sama katakan, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan, kita akan perkatakan tahun 2021 adalah tahun integritas. Bersama-sama katakan tahun 2021 tahun integritas. Sekali lagi dengan semangat, tahun 2021 tahun integritas. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari satukan hati kita akan berdoa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat hari ini di mana kami boleh ada tempat kudus memuji menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, dan saat ini bersatu hati berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Ketua PPH GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, untuk Ketua PPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, untuk Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, juga Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, terlebih untuk Bapak-Bapak rohani kami, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta, untuk Bapak Pendeta Ruby Dirgantara yang di Purwokerto, juga Gembala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-hamba-Mu. Kasih karunia Tuhan biarlah berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Bapak. Terus mengurapi hamba-hamba-Mu dengan pengurapan yang baru, dengan hikmat dan kuasa. Engkau yang menjaga, melindungi dimanapun hamba-hamba berada Tuhan. Dan Tuhan terus memakai hidup hamba-hamba-Mu ini, para pemimpin kami, bapak-bapak rohani kami, untuk terus jadi berkat bagi jiwa-jiwa, bagi Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Terlebih mempersiapkan gereja Tuhan, umat Tuhan, secara khusus umat Tuhan di tempat ini, jadi umat yang layak berkenan di hadapan Tuhan. Kasih-Mu Bapa melimpah dalam kehidupan para pemimpin kami ini Bapa. Roh Kudus terus berikan hikmat-Mu Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan pakai dimanapun hamba-hamba melayani. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati Wonosobo dan Semarang, kota tercinta yang Tuhan berikan bagi kami. Kota tercinta yang Tuhan percayakan untuk kami melayani ya Bapa. Berkat-Mu Tuhan atas Wonosobo, atas Semarang. Kasih-Mu Bapa melimpah atas Wonosobo dan Semarang ya Bapa. Bapa nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan bagi kota-kota ini ya Tuhan. Kami mengasihi kota ini Tuhan. Kami rindukan lawatan Tuhan terjadi atas Wonosobo dan Semarang. Kami rindukan penuaian jiwa terjadi atas Wonosobo dan Semarang. Kami rindukan pertobatan jiwa-jiwa. Dan kami minta Tuhan berkat kasih Bapa melimpah. Damai sejahtera Tuhan memerintah atas Wonosobo dan Semarang. Berkati Tuhan para pemimpin kota ini. Mereka yang telah Tuhan pilih untuk menjalankan pemerintahan di kota ini. Bila mulai mereka Tuhan, kota Wonosobo dan Semarang akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Berkat-Mu Tuhan atas gereja-gereja di mana Tuhan tempatkan di kedua kota ini ya Bapa. Kami percaya biarlah ketika gereja-gereja bersatu, kami akan melihat hal-hal yang besar Tuhan nyatakan atas kota tercinta ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat Indonesia. Kami mengasihi bangsa ini Tuhan. Biarlah
Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia ya Bapa. Biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah atas Indonesia. Berkati pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biarlah roh takut akan Allah ada dalam hidup mereka. Kebijaksanaan dari Tuhan ada dalam hidup mereka Tuhan. Dari Presiden Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet, bahkan sampai tingkat RT RW. Tuhan nyatakan kasih-Mu dalam hidup para pemimpin bangsa ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ketika hari-hari ini bangsa ini terus mengalami proses, Tuhan izinkan ada goncangan demi goncangan. Kami tahu Tuhan ini waktunya bahwa Tuhan akan melawat Indonesia. Tuhan akan nyatakan kemuliaan Tuhan bagi Indonesia ya Bapa. Nyatakan kasih-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan kami rindukan Tuhan pertobatan, penuhan jiwa-jiwa terjadi atas Indonesia. Kami percaya Indonesia akan melewati masa gejolak ini ya Tuhan. Kami akan melihat nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Engkau memakai gereja-gereja Tuhan untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang dibangkitkan di hari-hari ini. Generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa dan akan dipakai untuk menjadi berkat bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Bila Tuhan bangkitkan generasi ini Tuhan di Indonesia, terlebih dari tempat ini ya Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi generasi ini ya Bapa. Pakai Tuhan menjadi berkat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi Indonesia bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera Tuhan turun atas Yerusalem. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa buat persembahan yang kami berikan. Sungguh-sungguh Tuhan kami rindu memberikannya dengan hati yang mengasihi Engkau. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan kuduskan, sucikan persembahan kami. Dan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi umat Tuhan, angkat tangan bersama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Katakan dengan iman. kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
kekuatan, kekuatan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kita berikan pujian, tepuk tangan bagi Allah kita. Mari umat Tuhan serukan haleluya. Kita katakan haleluya bagi Tuhan, bagi Yesus yang ajaib, nama yang dahsyat, nama di atas segala nama. Umat Tuhan serukan haleluya. Oh haleluya. Inilah yang kami rindukan ya Aba. Kami boleh menikmati bait-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Kau karuniakan bagi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Bapa. Kami boleh datang beribadah. Kami boleh mencari Tuhan. Dan ini waktunya untuk Engkau terus memulihkan keadaan kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang lembut bagi firman-Mu. Sungguh-sungguh firman-Mu Tuhan yang mengubahkan hal-hal yang masih salah dalam kehidupan kami. Karena kami adalah milik-Mu dan Engkau sedang mempersiapkan kami Tuhan untuk rencana-Mu yang besar. Kami minta kuasa Roh Kudus mencengkeram kami saat ini sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pakai hamba-Mu Tuhan menyampaikan apa yang berasal dari Tuhan, sesuatu yang ilahi yang pasti memberkati kehidupan umat-Mu. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati katakan amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya boleh melihat jemaat yang lapar dan haus akan Tuhan. Dan saya percaya Anda juga ada di rumah-rumah, Anda juga beribadah dengan gairah, lapar dan haus kepada Tuhan. Nah hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema yaitu overcoming fear. Ya, bagaimana kita menang atas roh ketakutan. Saudara, tahun 2021 adalah tahun integritas. Karena itu Tuhan terus bekerja menjadikan kita pribadi-pribadi yang berintegritas. Katakan amin saudaraku. Ketika berbicara tentang ketakutan, saya coba googling ya. Ternyata bukan hanya puluhan, tetapi ratusan yang disebutkan dengan fobia itu saudara. Ya, di antaranya ada fobia yaitu takut mandi saudara. Ternyata ada orang yang takut mandi saudara. Semoga tidak ada di tempat ini. Katakan yes. Ya, ada yang takut karena gatal karena serangga, takut gelap, takut ketinggian. Ada orang yang takut ketika naik lift, ya. Ada yang takut sama ayam. Bayangin Saudara. Ayam, ya. Takut sama ayam. Ada yang takut ketika dia ada di tempat yang luas, ya. Tempat yang tidak terbatas, dia takut mengalami ketakutan. Macam-macam, ya. Ada yang takut jomblo, ya. Ada yang takut terhadap komunitas, ada yang takut ketika berada di dalam mobil, ada yang takut dengan objek yang tajam. Saya pernah mendengar ada orang takut ketika ketemu sama namanya jarum sama peniti, saudara. Itu benar ada, saudara. Ya. Dan ada yang takut ketika melihat angka-angka. Ada yang takut tanggal 13 hari Jumat. Dan ada juga orang yang takut sendirian, takut ngelihat patung. Ya. Takut, yang paling bahaya ini satu lagi, takut mendengarkan khotbah. Itu namanya homilofobia. Ya. Nah saudara, dari contoh-contoh ini kita mengerti bahwa ketakutan itu begitu berbahaya saudara. Karena itu kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan
Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, mari kita perhatikan sama-sama saudaraku. Boleh baca sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, lebih keras, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara perhatikan ini baik-baik, ya, bahwa ketakutan itu bukanlah roh yang berasal dari Allah. Satu kali lagi saya ulangi. Ketakutan bukan roh yang berasal dari Allah. Alkitab dengan jelas mengatakan, Tuhan menyatakan bahwa itu bukan berasal dari Allah. Pertanyaannya, mengapa manusia dikuasai oleh ketakutan? Nah saudara, dari apa yang Alkitab sampaikan, saya menyimpulkan demikian bahwa ketakutan adalah bagian integral atau hakiki dalam diri manusia yang sudah terbentuk ya dalam diri manusia. Perhatikan, dimulai ketika manusia jatuh dalam dosa. Saya tunjukkan ayatnya. Coba perhatikan ini baik-baik. Roma 8 ayat 15, baca sama-sama dengan keras ya. Sebab kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Saudara, ternyata ya ketakutan itu adalah akibat dari perbudakan dosa. Ya. Roh ketakutan bukan berasal dari Allah, tetapi itu akibat dari perbudakan dosa. Karena itu saudara, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah diperdamaikan dengan Allah, kita tidak lagi hidup dalam perbudakan. Katakan amin saudaraku. Ya, Anda harus bebas dari yang namanya spirit ketakutan ini. Jadi ketakutan itu bukan cuma perasaan saudara. Ya, tetapi ketakutan yang terus dibiarkan berlebihan lama-lama akan menjadi spirit ketakutan. Kita akan melihat dengan contoh yang jelas dari cerita dalam perjanjian lama. Yaitu ketika bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir dan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian saudara. Ya. Saat itu Tuhan menyuruh kepada Musa untuk menyuruh 12 orang pengintai masuk mengintai tanah Kanaan. Kita tahu cerita ini ya. Jadi dalam perjalanan mereka ketika keluar dari Mesir, pada waktu ini mereka sudah begitu dekat dengan tanah perjanjian. Sudah sangat dekat. Mereka mengintai. Dan selanjutnya pada ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Benar, setelah 40 hari mereka mengintai tanah itu, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tanah itu adalah berlimpah dengan susu dan madu. Seperti yang Tuhan janjikan kepada mereka. Mereka terkagum-kagum. Mereka berkata benar, seperti apa yang Tuhan katakan. Selanjutnya pada ayat yang ke-28 sampai ayat 30. Saudara, meskipun mereka sudah melihat hasil tanah yang luar biasa. Perhatikan ini baik-baik saudara. Namun dari 12 orang pengintai itu, 10 orang diantaranya mereka mengalami ketakutan untuk masuk ke tanah perjanjian. Anda tahu cerita selanjutnya? Akhirnya yang 10 orang ini masuk enggak ke tanah perjanjian? Halo? Akhirnya yang 10 orang ini masuk enggak ke tanah perjanjian? Enggak. Yang masuk hanya 2 orang, yaitu siapa saudara? Yosua dan Kaleb. Saudara, saya berdoa supaya setiap saudara sungguh-sungguh menjadi seperti Yosua dan Kaleb. Dan Anda masuk tanah perjanjian. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara.
Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai saudara tentang ketakutan ini. Perhatikan yang pertama. Bahwa ketakutan itu memperbesar masalah. Katakan sekali lagi dengan suara keras. 2, 3. Ketakutan memperbesar masalah. Ya. Mereka berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakan. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, ketakutan selalu memperbesar masalah. Ketakutan selalu membesar-besarkan masalah lebih daripada fakta yang sebenarnya. Hati-hati saudara. Sebenarnya masalahnya kecil. Tetapi orang yang terbelenggu oleh ketakutan akan membesar-besarkan masalah lebih daripada kenyataannya. Seringkali masalah itu lebih besar dalam pikiran kita. Mari kita renungkan. Berapa banyak orang ketika dia mulai takut, dia berkata, aku takut masalahku kalau enggak selesai bagaimana. Aku takut kalau penyakitku enggak sembuh bagaimana. Aku takut kalau aku enggak bisa membiayai sekolah anakku bagaimana. Mungkin juga ada yang takut, aku kok belum ketemu sama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Saudara, ingat yang tadi saya katakan, bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh roh perbudakan. Yang percaya katakan amin. Siapa di sini yang yakin kalau Anda tidak lagi dikuasai perbudakan? Katakan saudara. Puji Tuhan, meskipun belum semua saudara. Anda tidak lagi dikuasai oleh roh perbudakan. Tapi Tuhan mengaruniakan rohnya dan menjadikan kita itu anak-anak Allah. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Ya, saya mau tanya, coba saudara jawab. Anda mau percaya enggak sama setan? Ya, mana dong jawabannya? Anda mau percaya enggak sama setan? Ya mungkin ya ada yang jawabnya tidak. Ya, ada yang jawabnya enggak mau Pak, tetapi Anda takut. Itu artinya Anda percaya sama setan. Saudara, ini akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Saya teringat kisah seorang bernama Daniel, ya. Bagaimana dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberikan hikmat. Dan Alkitab catat dalam Daniel pasal yang ke-6 bahwa dia diangkat menjadi pejabat tinggi. Orang-orang di sekitarnya iri kepada Daniel. Mereka cari-cari kesalahan Daniel. Ternyata mereka tidak menjumpai. Dan cuman satu hal yang bisa dipakai untuk menjatuhkan Daniel. Yaitu apa saudara? Dalam hal ibadahnya kepada Allah. Dan dalam Daniel pasal yang ke-11, pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Jadi akhirnya raja dipengaruhi untuk mengeluarkan satu surat larangan selama 30 hari. Di negeri ini tidak boleh ada orang yang beribadah kepada dewa manapun selain datang kepada raja. Dan yang luar biasa saudara, bahwa setelah perintah itu dibuat, perhatikan ini, Alkitab catat, pergilah Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, saya mendapatkan satu pengertian dari ayat ini demikian. Meskipun dilarang, meskipun diancam, kalau ada yang berani ibadah dalam 30 hari akan dibuang ke gua singa. Daniel gak peduli saudara. Daniel tetap berdoa, Daniel tetap melakukan kebiasaannya yang baik.
Saudara dengar, saya mau katakan demikian. Hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh diganggu oleh apapun. Ya. Baca sama-sama tulisan yang di bawah ini. 2, 3. Orang yang terbelenggu dengan roh ketakutan akan melihat dengan perspektif belalang. Lihat tadi yang dikatakan oleh 10 orang pengintai. Ya. Kami melihat orang raksasa, kami melihat mereka begitu kuat, dan kami melihat diri kami seperti belalang. Kenapa orang yang takut masalahnya lebih besar? Kelihatan besar sampai kadang itu stres. Hati-hati loh. Kalau ketakutan enggak dijaga, enggak diselesaikan, jadi stres. Stres jadi depresi. Punya perspektif seperti belalang, saudara. Saya berdoa hal ini tidak terjadi dalam kehidupan saudara. Katakan amin, saudara. Ya. Yang kedua, hati-hati dengan spirit ketakutan. Kenapa, saudara? Baca sama-sama dengan keras semua. 2, 3. Roh ketakutan menular. Bukan cuma COVID-19 yang menular. Tetapi yang lebih bahaya, roh ketakutan itu menular, saudara. Mereka berkata, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Ini yang 10 orang ya, saudaraku. Lalu pada pasal 14 ayat 1 dan 2, lalu segenap umat itu setelah mereka mendengar kabar busuk dari 10 orang pengintai itu, artinya kabar negatif, mereka mulai tertular dengan spirit ketakutan. Perhatikan. Segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ketakutan, saudara. Lalu bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Jadi ketakutan itu bukan hanya menguasai diri kita. Tetapi kalau itu sudah membelenggu, itu bisa menular kepada orang lain. Baca sama-sama dengan suara keras yuk. 2, 3. Orang yang terbelenggu oleh roh ketakutan, lebih keras, perkataannya selalu negatif. Dan ketika disampaikan kepada orang lain, akan membuat mereka juga dikuasai oleh ketakutan. Itu pasti, saudara. Saya mengajak kita mengingat lagi cerita tentang pasukan Gideon. Ketika pasukan Gideon ini sebanyak 32.000 pasukan. Berapa, saudara? Berapa? 32.000. Ayo antusias dong. Berapa jumlahnya? 32.000. Dan mereka akan melawan musuh mereka yang jumlahnya ratusan ribu. Lebih banyak, jauh lebih banyak. Dan saudara, saya bisa membayangkan ketika Gideon itu berdoa kepada Tuhan. Ungkapan hati Gideon itu gini, Tuhan musuh kami banyak, kami cuma 32.000. Tuhan jawab apa kepada Gideon? Gideon, pasukanmu terlalu banyak. Saya bisa memikirkan, membayangkan Gideon gini, what? Apa Tuhan? Ratusan ribu, kami cuma 32.000. Tuhan bilang kebanyakan. Maksudnya apa Tuhan? Tuhan malah jawab gini kepada Gideon. Bilang kepada mereka yang 32.000 yang takut, pulang. Dan akhirnya, apa yang terjadi? 22.000 pasukan pulang. Ingat tadi jumlahnya berapa semua? 32.000. Dan yang pulang berapa? Yang takut dan pulang berapa? 22.000, saudara. Yang takut dan pulang lebih banyak daripada yang tersisa. Saudara,
masalah gereja, masalah jemaat itu bukan gereja yang belum punya gedung, belum punya izin. Tetapi ini yang saya khawatirkan saudaraku. Ya, ketika tanpa sadar kita dikuasai oleh roh ketakutan. F. Kalau di gereja kita nyanyi gini, kita buat iblis gemetar. Tapi kalau Anda lagi kena masalah, iblis buat aku gemetar. Mungkin ada yang senyum-senyum tapi nggak kelihatan karena pakai masker, saudara. Pertanyaannya, saudara pernah ngerenungkan enggak? Kenapa disuruh pulang sama Tuhan? Halo? Kenapa pasukan Gideon disuruh pulang sama Tuhan? Tidakkah ada orang di tempat ini? Kenapa dari 32.000 Tuhan katakan terlalu banyak dan Tuhan katakan yang takut suruh pulang? Dengar saudara, karena orang yang dikuasai oleh ketakutan bisa jadi masalah. Saudara, orang kalau ketakutan itu akhirnya bisa kompromi dengan dosa loh saudara. Kalau aku terlalu lurus dagangnya, nanti kalau aku nggak lakukan ini, nanti aku nggak untung, nanti gimana usahaku dan sebagainya dan sebagainya. Kalau aku nggak pakai cara-cara seperti ini, cara-cara dunia, nanti gimana usahaku bisa berkembang. Kalau aku nggak tipu-tipu sedikit, ya gimana aku bisa dapat untung yang besar. Hati-hati saudara. Kenapa Tuhan suruh pulang orang yang ketakutan? Karena bisa jadi celah, bisa jadi masalah. Saudara, kadang ketika menghadapi ketakutan, orang tidak bisa membedakan mana toleransi dan mana kompromi. Saya punya ketetapan bahwa saya menjaga sebisa yang saya lakukan dengan pertolongan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan kompromi, saudara. Apapun yang terjadi, jangan bohong. Ya, kadang orang dalam situasi kepepet bisa bohong loh, saudara. Lupa kalau bohong itu salah, bohong itu dosa. Itu spirit ketakutan. Ketika mereka mendengar saja dari 10 orang, penduduknya mengerikan loh, besar-besar, orang raksasa. Dengar, orang Israel baru dengar saja. Ketika mereka 10 orang ini berbicara di hadapan Israel dan Musa dan Harun. Mereka baru dengar saja. Mereka segera lupa akan mujizat, pekerjaan yang Tuhan lakukan di padang gurun ketika menolong mereka, ketika membebaskan mereka dari musuh. Mereka segera lupakan itu, saudara. Ayo fokus, jemaat fokus. Jangan lagi baca-baca atau percayai horoskop. Ya. Anda sebagai orang percaya tidak perlu lagi mempercayai hal-hal demikian. Hidupmu, nasibmu bukan ditentukan oleh sio. Sione apa? Sione babi, pantas keset gitu. Di dalam Tuhan Yesus, hidupmu tidak ditentukan oleh sio, saudara. Kalau Anda yang masih suka baca atau dengar berita-berita hoax, berita yang tidak terpercaya, stop itu saudara. Ya. Ketika Anda masih mendengarkan curhatan dari orang-orang yang mungkin sedang mengalami ketakutan atau dia kekecewaan, stop saudara. Justru saat ini mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu membangun diri kita, membangun keintiman kita dengan Tuhan. Kita lebih banyak lagi mendapatkan rema dari firman Tuhan.
supaya kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang ketiga, baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Ketakutan merenggut janji yang Tuhan berikan. Bilang sendiri, saudara. Ketakutan merenggut janji yang Tuhan berikan. 2, 3. Anda rela enggak janji yang Tuhan kasih buat saudara direnggut, diambil oleh si jahat? Ya. Ayat yang kedua dari pasal 14. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Jadi setelah mereka dengar cerita negatif itu, mereka langsung bersungut-sungut, saudara. Yang tadi ketularan itu. Ayat yang ketiga. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Lupa janji Tuhan. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, ayat yang keempat. Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ketakutan, akhirnya mereka kehilangan janji yang Tuhan berikan. Jadi lupa janji Tuhan akan tanah perjanjian. Saudara dengar, iman tidak pernah bekerja sama dengan yang namanya ketakutan. Tetapi iman selalu bekerja sama dengan yang namanya keberanian. Katakan amin, saudaraku. Ya, jangan takut. Contoh. Sebagai orang percaya, kalau Anda mau buka satu usaha baru, ya, masih ada yang tanya, kalau aku membangun tempat usaha ini, bagusnya madep kemana? Nanti pintunya di sebelah mana? Ya, saudara nggak usah tanya bangunnya menghadap mana, tokonya gimana, pintunya menghadap mana. Dengar umat Tuhan, berkatmu tidak ditentukan oleh pintu. Nggak ada yang amin. Ya, tidak ditentukan oleh pintu menghadap kemana, rumahmu menghadap kemana. Ingat cerita Lot, Abraham dan Lot. Satu titik ketika Abraham berkata, Lot, sekarang pilihlah. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kalau kamu ke selatan, aku ke utara. Saudara, pernah nggak renungkan ini? Saya dapatkan pengertian gini. Ketika Abraham berani berkata dan mempersilahkan Lot untuk memilih tempat terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa Abraham percaya berkat Tuhan dalam hidupnya tidak ditentukan oleh tanah. Mau dimanapun, ya, dia percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupannya. Abraham kasih teladan yang baik buat anaknya. Dan saya percaya Ishak melihat itu. Kalau Anda nanti melihat dalam Kejadian 26 ayat ke-12. Dikatakan bahwa lalu menaburlah Ishak di tanah itu. Dan Alkitab catat gini. Bukan 100 tahun kemudian. Tetapi Alkitab catat gini. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Anda pernah enggak nyelidiki? Ishak itu nabur di mana? Di tanah orang Filistin. Tanah orang yang tidak percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tanah orang kafir, saudaraku. Dia menabur di tanah itu. Dia tetap diberkati Tuhan. Hidupmu tidak ditentukan oleh Hong Sui. Hidupmu tidak ditentukan oleh pintu ngadap kemana. Hidupmu tidak ditentukan oleh tanah. Karena engkau adalah milik Tuhan. Dan Tuhan punya perjanjian dalam kehidupanmu. Ketika engkau bebas dari roh ketakutan. Maka janji Tuhan pasti digenapi bagi kehidupan saudara. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara.
Jadi saya merenungkan bahwa kemiskinan ini, kalau orang berbicara aku ndak punya, aku miskin, aku ndak punya modal. Sebenarnya gini loh saudara, kemiskinan itu bukan keadaan. Kemiskinan itu sebenarnya bukan nasib, tetapi kemiskinan itu adalah pola pikir. Lah nanti aku kalau mulai usaha ini aku nggak punya modal. Lah kalau aku kerja itu nanti gimana? Terlalu banyak gimana, anu ini itu anu gimana, akhirnya tidak melangkah. Miskin, pola pikir. Ya. Ayo jemaat Tuhan. Janji Tuhan itu begitu ajaib dan besar dalam kehidupan saudara. Enggak ada yang amin. Kalau ada ungkapan seperti ini tuh sambut dengan amin yang kuat. Dan Anda terima itu saudara. Tidak apa-apalah meskipun agak terlambat ya. Janji Tuhan itu dahsyat dalam hidup saudara. Saudara, orang percaya seringkali lupa. Dia pikir kekristenan itu cuma agama. Dia lupa kalau Yesus yang kita sembah itu namanya berkuasa. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Sama-sama tepuk tangan. Nama Yesus, kalahkan semuamu. Lebih keras. Nama Yesus, di atas segalanya. Sekali lagi ya, lebih keras lagi semua. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan amin. Ya. Jangan biarkan iblis merenggut janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Diambil, dicuri, dirampas sehingga kita kehilangan janji Tuhan dalam hidup kita. Contohnya jelas, 10 orang pengintai tidak masuk ke tanah perjanjian. Bahkan mereka dihukum Tuhan mati saudara. Hanya Yosua dan Kaleb, mereka yang masuk ke tanah perjanjian. Saya sedang berbicara tentang spirit. Ya, saya selalu katakan dari waktu-waktu yang lalu, hati-hati. Di masa pandemi ini, sekarang yang menguasai itu bukan COVID-19-nya. Tetapi spirit ketakutan itu yang lebih berbahaya, saudara. Saya sudah ngalami kemarin sakit. Bulan Maret ini, tanggal-tanggal ini, itu persis tepat 1 tahun waktu saya itu sakit. Dan waktu itu saya, istri saya, bahkan satu keluarga kami tidak tahu kalau kami itu kena COVID. Memang sakitnya ya lumayan ya. Tetapi puji Tuhan, dengar kesaksian yang saya sampaikan. Karena memang belum waktunya Tuhan memanggil saya. Saya masih ada sampai saat ini. Saudara percaya kalau hidupmu tidak ditentukan oleh COVID-19? Yang mantap saudara. Hidup saudara dan saya tidak ditentukan oleh COVID-19. Tapi ditentukan oleh Tuhan. Ya. Kita lakukan bagian kita. Kita jaga diri kita. Sebentar lagi vaksin. Lakukan vaksin. Jangan takut. Ya. Namun yang utamanya adalah hidupku milik Tuhan. Saudara, bagaimana supaya kita menang atas roh ketakutan? Kembali kepada ayat yang tadi saya bacakan pada pertama tadi. Ayo Anda kalau bisa melihat, kita baca sama-sama dengan suara yang keras.
2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Bagaimana saudara bisa menang atas spirit ketakutan? Saudara, ingat. Pagi ini Tuhan ingatkan saudara dan saya. Engkau bukan lagi budak dosa. Engkau adalah anak Allah. Dia telah mengaruniakan rohnya untuk menjadikan kita itu anak Allah. Dan kita boleh panggil dia Aba ya Bapa. Hanya orang yang masih dikuasai oleh perbudakan. Dia yang masih terbelenggu oleh spirit ketakutan. Mari kita fokus kepada Tuhan, saudara. Ya. Fokus. Fokus itu gini loh saudara. Masalah tetap ada. Fokus, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kalau Anda masih ngerasa sedikit-sedikit takut, masuk dalam hadirat Tuhan. Nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terus gimana Pak? Sampai ketakutanmu itu lenyap. Ya. Nggak perlu pelayanan pelepasan. Kalau Anda sungguh-sungguh bertumbuh saja dengan baik. Coba. Kalau yang punya anak, kasih baju gak usah dilepas, kasih makan, bergizi, minuman yang baik, kasih vitamin, apa enggak sesek itu bajunya? Ngerti saudara maksud saya? Kalau roh kita terus bertumbuh, maka ketakutan dan kekhawatiran ini saudara kandung saudara, ya, saling menguatkan mereka ini, ya. Kalau Anda bertumbuh, rohmu bertumbuh, maka otomatis yang namanya ketakutan dan kekhawatiran itu lenyap dari kehidupan kita. Pagi hari ini saudara, ingat, bebaskan dirimu. Anda harus menang dari roh ketakutan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan dengan iman, kemenangan. Saudara nyanyi sungguh-sungguh saudara, dengan segenap hati. Yesus. Mari Anda juga di rumah-rumah nyanyikan dengan segenap hatimu. Kemenangan. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Biar musik nyanyikan, kita berdoa bersama dalam bahasa roh, saudara. Mari angkat tangan bersama-sama, berdoa bersama-sama dalam bahasa roh. Uraka shekere laba santa karala bala 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 bala. Shekere laba 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 laba. Shekere laba 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 laba. Ingat, ketakutan memperbesar masalahmu. Ketakutan itu bisa menular. Dan ketakutan merenggut janji Allah dalam kehidupanmu, saudara. Mari sepakat pagi hari ini, katakan, mulai pagi ini, segala roh ketakutan yang menguasai hati dan pikiranku, katakan sama-sama saudara, aku tolak, aku buang di dalam nama Tuhan Yesus.
dan tidak berkuasa lagi atas kehidupanku. Tidak berkuasa lagi. Nyatakan pengakuan saudara. Katakan, aku bukan lagi dikuasai oleh roh perbudakan, tetapi aku adalah anak-anak Allah. Katakan secara pribadi. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kirimu di dada. Katakan, saya minta Anda memproklamirkan secara pribadi. Aku tidak lagi dikuasai oleh roh perbudakan, tetapi aku adalah anak-anak Allah. Lagi, aku tidak lagi dikuasai oleh roh perbudakan, tetapi aku adalah anak-anak Allah. Satu kali lagi dengan lebih mantap. Aku tidak lagi dikuasai oleh roh perbudakan, tapi aku adalah anak Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Anda harus fokus dengan Tuhan. Fokus dengan Tuhan. Fokus dengan Tuhan. Seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Panji, dia berkata, sudah bukan masanya kita disibukkan dan kita terus membesar-besarkan COVID-19. Ayo umat Tuhan, sadar. Lihat kepada rencana Tuhan. Lihat kepada janji Tuhan yang besar dalam kehidupanmu. Bangun, sadar saudara. Mari angkat tinggi kedua tangan saudara. Terima pengurapan Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa ya Aba. Saat ini Engkau mencurahkan pengurapan-Mu bagi umat-Mu. Terima saudara. Terima pengurapan Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Urapan Roh Kudus menghancurkan segala kuk dan belenggu. Menghancurkan segala roh ketakutan dari hati, pikiran umat Tuhan di dalam nama Yesus. Dan tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku. Sama-sama kemenangan. Haleluya. 1 menit sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Engkau yang sudah dipulihkan, engkau yang sudah dibebaskan, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terima berkat Tuhan. Buka hatimu saudara. Angkat kedua tanganmu. Engkau yang hadir setiap beribadah mendengar firman dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya. Maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Bapa kita di sorga. Dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus. Menyertai kehidupan saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.